Talk, Friday Talk. Angka kasus positif COVID-19 masih tinggi dari Juni hingga sekarang Agustus masih meningkat, tapi di Agustus memang ada naik turun gitu. Meskipun sebenarnya pemerintah sudah berupaya keras mengingatkan masyarakat untuk tetap prokes, menggencarkan vaksin, dan yang terakhir misalnya vaksin booster. Coba digencarkan lagi, disosialisasikan lagi. Tapi belum selesai vaksin booster yang pertama atau vaksin ketiga, kita mendengar kabar bahwa akan ada vaksin booster kedua atau vaksin keempat. Saya Ruli Juliardi, dalam program Friday Talk kita akan berbicara atau membahas soal sudah ada vaksin booster kedua. Sudah hadir di sini juru bicara Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Muhammad Syahril. Selamat datang Pak, terima kasih sudah datang ke Studio Antara. Ya, selamat siang Mas Ruli. Ya, saya panggil Dr. Syahril aja ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Ya Pak, ini Pak, masyarakat juga cukup, termasuk saya sih, ya, cukup kaget juga gitu. Saya baru mungkin beberapa bulan yang lalu baru dapat vaksin booster, vaksin ketiga gitu. Saya dengar ada vaksin booster kedua, keempat. Kenapa? Apa yang membuat pemerintah menggencarkan itu atau sudah mulai lagi itu Pak? Alasan faktornya apa Pak? Jadi betul. Jadi sebelum itu mungkin saya memberikan informasi dulu bahwa kita ini kan masih pandemi nih Mas Ruli ya. Nah, ditandai dengan fluktuasinya jumlah kasus. Kadang-kadang naik, kemudian turun, naik turun. Tetapi di awal Juli dan Agustus ini itu agak naiknya tinggi, ya kan, sampai nebus ada yang 5.000, bahkan ada yang 6.000, dan sekarang agak rata-rata 4.000. Nah itu tanda bahwasanya ada subvarian baru namanya, subvarian baru BA4 dan BA5. Nah itu tandanya adalah kasus meningkat. Nah kalau kasus meningkat, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan dengan disiplin protokol kesehatan. Karena kan COVID ini kan menular nih, salah satu pencegahan agar tidak terjadi penularan dengan protokol kesehatan. Nah sedangkan vaksin itu adalah upaya kita untuk memberikan imunitas. Kalau istilah keren kedokterannya antibodi nih. Antibodi. Nah kita masukkan suntik vaksin 1, vaksin 2. Ya, dan sekarang ada vaksin ketiga atau booster 1. Nah itu adalah upaya untuk memberikan imunitas atau antibodi agar seseorang itu walaupun dia kena dengan COVID ini dia nggak berat-berat amat sakitnya, nah gitu ya. Nah kenapa vaksin 3 sudah jalan dan sekarang ada vaksin tiba-tiba ada keempat? Bukan tiba-tiba lagi, memang satu tadi adanya kasus yang menaik. Berarti kita harus prevention. Nah tentu saja ada syaratnya. Jadi dari vaksin 3 ke 4 atau booster 1 ke booster 2 itu 6 bulan syaratnya minimal. Nah ya, kenapa kok 6 bulan? Karena setelah 6 bulan titer antibodi tadi udah menurun. Nah kalau ini menurun kemudian kasusnya meningkat, tidak kita tambah maka akan semakin itu. Jadi ada kesan kalau kita ini sebenarnya lagi berkejar-kejaran dengan varian baru. Iya. Jadi kita harus istilahnya punya updatean baru ya, yang bisa mengenali tambahin pelurunya virus yang gitu baru lagi. gitu ya Pak. Jadi kita sebenarnya lagi racing ya. Jadi kalau kita tidak berikan itu, maka kita akan jatuh sakit lebih berat bagi orang-orang yang sedang kena. Nah gitu. Nah sekarang masalahnya ada 2 ini. Booster yang pertama itu kan masih rendah ya, dan saat ini sampai 26,9 atau 27%. Ya. Padahal kita mentargetkan 50%. Nah untuk itu, ini untuk masyarakat ya, untuk masyarakat. Jadi prioritas kita yaitu bagaimana meningkatkan cakupan sampai 50% untuk booster yang pertama. Nah karena ini meningkat kasusnya, maka sudah saatnya kita memberikan booster kedua atau vaksin keempat ya, karena sudah lebih dari 6 bulan itu untuk. Nah terus siapa yang dapat duluan? Yaitu orang-orang yang punya risiko tinggi. Nah orang-orang risiko tinggi itu siapa? Satu adalah tenaga kesehatan.
Nah saat ini diprioritaskan dulu untuk tenaga kesehatan. Itu ada 1,9 juta orang. Dan nanti kita akan teruskan kepada orang-orang yang dengan risiko tinggi yang lain. Contohnya orang-orang yang melayani publik, wartawan, kemudian polisi, ya, tentara, semua yang interaksi ya, melayani publik. Ya, pelayanan publik itu. Kemudian juga orang lansia atau umur tua ya, usia lanjut, dan juga orang-orang dengan komorbid atau dengan imunokompromis istilahnya itu. Jadi daya imunnya yang rendah, itu yang diprioritaskan. Sebelum kita masuk banyak ngobrolin yang untuk vaksin booster kedua nih Pak, kan vaksin 3 ini masih vaksin yang ketiga atau vaksin booster pertama. Kita ngomong vaksin 3 ke 4 aja gitu. Boleh. Lebih Booster gampang. Ya booster ya. Booster 1. Booster pertama lah, booster 1 gitu. Itu kan masih rendah tuh Pak. Ini masalahnya di mana? Padahal kan kita tahu sebenarnya masyarakat juga banyak juga yang sebenarnya vaksin 1, vaksin 2 antusias sekali. Ya. Analisis Kementerian Kesehatan. Jadi ini juga bukan dialami oleh Indonesia saja, tapi negara-negara lain begitu. Begitu mendengar negaranya sudah agak stabil. Ini kan dulu kan dianggap stabil kan? Yeah. Oh, kita udah stabil nih. Boleh kita buka masker di luar gedung. Yeah. Nah, sehingga masyarakat beranggapan ya sudahlah kita cukup ini. Nah, padahal kita sudah memberikan risiko bahwa saja ini masih pandemi. Dan ternyata betul kan ada naik lagi. Nah saat ini keadaan itu harus kita susul lagi. Dulu pasien 1-2 kan berhasil bagus ya. Nah sekarang pasien yang booster ini itu akan kita gerakkan lagi seperti yang lalu. Caranya adalah kan ada sentra vaksinasi ya. Sentra vaksinasi itu oleh TNI, Polri, swasta, termasuk media kan. Bukanya di mana-mana, ada yang di mall, ada yang di stasiun, ada di bandara, kita dibuka semua. Itu digerakkan lagi. Termasuk pemerintah daerah dan Satgas Covid. Satgas Covid itu peranannya penting banget loh Mas ya, karena dia bisa sampai ke pelosok, jadi sampai ke kelurahan, ke desa. Nah itu sekarang digerakkan. Nah satu lagi program yang kita lakukan yaitu dengan istilahnya jemput bola. Karena terutama di daerah-daerah yang memang agak jauh dan geografinya sulit, maka kita punya usaha untuk mendekatkan bagaimana mereka kita adakan dengan istilah jemput bola. Jadi petugas kesehatan, kemudian dari pemerintah daerah ke rumah-rumah lah untuk melakukan itu. Di vaksin booster pertama ini ada beberapa daerah yang memang cukup bagus ya ininya apa namanya? Cakupannya gitu. Tapi ada juga beberapa daerah misalnya di Papua Barat, lalu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah itu masih rendah lah jika dibandingkan beberapa daerah lainnya. Apa yang membuat hal ini? Sebenarnya jumlah vaksin ini mencukupi kan Pak? Kenapa ini jadi berbeda gitu? Ya, setelah kita evaluasi itu faktor yang paling dominan itu karena geografis. Ya, geografis. Coba lihat yang cakupannya atau capaian tinggi itu kan kota-kota yang relatif di Jawa, besar ya, seperti DKI Jakarta, Bali, Riau, Jogja, semua ya, itu kan. Tapi begitu dia di luar Jawa, apalagi di Iran itu, nah salah satu itu. Karena faktor pembaginya itu kan jumlah penduduk, gitu loh. Jadi kalau di Papua itu jumlah penduduknya dikit, banyak 5.000 ya, tapi tersebarnya kan. Bayangkan itu salah satu. Nah ini makanya saya bilang tadi kita harus ada program jemput bola ya. Jadi nanti TNI Polri tetap harus membantu dengan Satgas. Dan satu lagi Mas, mungkin ini yang penting bagi kita media. Ini risiko ini memang harus disampaikan dengan edukasi dan internalisasi ke masyarakat. Kadang-kadang risiko ini nggak sampai ke mereka. Kamu kalau nggak divaksin nanti ingat dong kasus kita Delta dulu, kasus Omikron yang ya kita semua babak belur ya, untuk ekonomi, kemudian pendidikan, bahkan ada pelajar jarak jauh. Tiap hari mendengar suara dari masjid kabar duka gitu ya Pak. Dulu ada istilah yang antri itu bukan hanya orang hidup, tapi orang yang meninggal di kuburan itu antri panjang. Saya punya videonya tuh yang ngeri. Nah untuk itu sampaikan. Nah sekarang pemerintah hadir untuk melindungi rakyatnya. Di Delta atau di 2021 gitu. Ada pendekatan misalnya yang mau masuk mall harus vaksin kedua ada minimal. Ya.
Dan akhirnya banyak juga yang berbondong-bondong karena mereka merasa Ya, ada pendekatan seperti itu lagi nggak Pak? Jadi- Karena kan betul. kelihatan ini agak makanya. longgar kan mereka. Jadi dinamika sosial itu harus kita lakukan dengan situasional sepertinya. Contoh gini, apakah kita tega membiarkan rakyat kita yang lain itu kena, ya, sementara karena ulah oleh sebagian orang? Maka negara harus hadir. Kamu kalau naik pesawat masuk mall semuanya hari ini. Bukan untuk dia saja, tapi melindungi yang, nah gitu. Jadi keadaan-keadaan itu harus dikeluarkan oleh negara, karena negara bertanggung jawab kan, dan melindungi, itu aja sebetulnya kan. Tapi ini kehadiran ini bukan karena ada pemaksaan, tapi ya kita harus melindungi dong semua orang, lah gitu aja Mas. Tapi ini kan terjadinya misalnya di kota-kota besar ya, orang menggunakan pesawat ke mall dan istilahnya lebih mudah. Tapi untuk daerah kan lebih tantangannya lebih Berat nggak lagi. seperti itu kan, gaya hidupnya juga berbeda. Artinya ada nggak sih cara yang ini kayaknya pendekatan untuk di daerah, khususnya daerah-daerah yang masih rendah vaksinasi booster pertamanya itu, kayaknya kita harus melakukan sesuatu. Ada ini, kita kan punya istilah budaya paternalistik Mas ya. Nah, budaya paternalistik itu artinya masyarakat kecil atau kita dia akan patuh dah kepada pimpinan kita, betul nggak ya? Contohnya antara ini, kalau pimpinan ngomong, coba ini ikut ya kan. Nah, jadi harapannya adalah seluruh pimpinan di sektor apapun, termasuk pimpinan agama, tokoh masyarakat, itu memang harus diajak mereka, ajak dong masyarakat, Bapak Ibu sekalian, negara udah hadir loh dengan vaksin gratis ya, gratis. Menghadirkan orang untuk memberikan suntikannya itu nggak gampang, apalagi kalau jemput bola kan. Ada loh Pak yang jalan jauh harus naik kuda, naik perahu gitu. Luar biasa, itu pahlawan kita semua itu Pak. Jadi Padahal mereka juga sebenarnya secara informasi tidak semudah kita yang hidup di kota-kota besar. Betul. Ya Pak ya. Jadi pemahaman informasi yang masuk ke mereka pun sebenarnya itu menjadi tantangan sendiri ketika melakukan sosialisasi gitu Pak ya. Betul, kalau orang-orang jauh dari itu dia nggak mikirin vaksin, dia mikirin perut dulu kan, mikirin waktu. Tapi kalau orang datang ke dia itu mau. Pasti kan. Karena apa? Dikasih tahu Pak ini tujuannya apa sih mau. Tapi kalau semua datang ke sini belum tentu mau, karena ya kami ada butuh yang lain katanya gitu kan. Berarti di daerah tinggal dipegang simpulnya istilahnya seperti itu. Ya. Itu adat, agama ya. Wah, itu insya Allah nggak ada yang nggak nurut ya sama tokoh agama saya kira ya. Nah, jadi komunikasi itu dibantu. Tidak cukup dengan media-media seminar, kemudian koran, TV belum tentu cukup. Tapi kalau diajak tokoh ya akan ikut gitu Mas. Masuk ke vaksin booster kedua atau vaksin keempat Pak, sudah dijalankan kan di akhir Juli ini ya, di akhir Juli kemarin. Juli kemarin 29 kita umumkan, tapi kemarin banyak dimulai itu di 1 Agustus ya, karena kurang 1 hari kan, jadi gitu. Sudah mulai. Bahkan di Jakarta yang paling kami pantau itu paling responsif itu Jakarta, mereka mentargetkan 1 bulan harus selesai nih. 1 bulan Satu selesai bulan apanya? selesai untuk nakes. Nakesnya. Nakes Jakarta. Jakarta aja. Kan dikit kan tidak. Ya. Dan bisa itu. Bisa. Karena nakes lebih gampangnya apa? Dia berada di Lingkungannya di situ. puskesmas gitu. Dia Bakal tinggal ketemu. datang saja. Dan kalau orang-orang nakes itu kami pantau itu 85-90% Mas sudah merasa ya memang kebutuhan, karena dia tahu banyak risikonya di depan mata. Banyak yang meninggal, banyak itu ada betul, dan risikonya di depan mata tadi. Dan tidak ada alasan itu tidak, udah dekat gitu ya. Jadi beda sama orang-orang yang di Papua, di Aceh, di mana itu agak berbeda. Sehingga untuk nakes harusnya 1 bulan selesai. Bahwa vaksin booster kan diprioritaskan buat nakes, betul. Mereka juga nakes yang awal duluan, di mana ya di awal vaksin 1, 2, 3, vaksin 1 deh dia pasti duluan ya, karena memang garda terdepan kan Pak ya. Artinya juga di sini 6 bulan expired atau 6 bulan menurun kekuatan kadarnya, bukan expired. Jadi wajar bila memang nakes dan pelayan publik memang karena memang dari segi durasi pun mereka sudah mulai menurun ya vaksin. Jadi harus segera di shot gitu Pak. Tapi apakah mungkin masyarakat juga bisa mendapatkan segera? Jadi hitungannya
ya seluruh penduduk, seluruh masyarakat. Maksudnya dalam waktu yang saat ini kan masih diprioritaskan makanya, nakes dan nah, pelayanan sekarang kan semua itu kan pakai prioritas Oke. gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan butuh, ya semua harusnya pakai. Jadi seseorang yang sudah lebih 6 bulan harusnya kan. Tapi karena tadi yang baru 27% tadi kita prioritas ini dong. 3 dulu. Jangan ini belum selesai kita ingin lagi, nanti kacau kita Pak. Jadi betul-betul. Berarti kalau ini kan prioritas nih Pak, apakah prioritas ini juga berdasarkan karena memang saat ini vaksinnya baru ada sekian gitu, atau memang karena memang hitung-hitungan waktunya memang memang belum banyak yang istilahnya belum sampai 6 bulan gitu Pak ya? Tidak, jadi itu hitungannya satu hitungan waktu, yang kedua hitungan risiko, ya, sama ketersediaan logistik juga. Oke. Artinya begini, menyuntikkan dan logis itu juga butuh loh ya pengaturan. Bisa bayangkan kalau nanti bareng semua itu juga mungkin agak kewalahan. Nah sekarang kita ingin tuh prioritas yang saat ini adalah satu adalah booster yang pertama atau vaksin ketiga, dan juga booster kedua atau vaksin keempat untuk tenaga kesehatan dan pelayanan publik yang lain gitu. Kabarnya ada beberapa daerah yang dianggap beresiko itu akan lebih diprioritaskan Pak untuk yang boosternya ini. Booster ke satu apa kedua? Kedua. Enggak, kalau kedua semua nakes harus. Oh, untuk yang masyarakat nantinya nanti. Oh nanti belum. Jadi Artinya, selesaikan dulu. Iya, 3 dulu tetap ini. kita selesaikan satu, dan masyarakat itu masih dalam pertimbangan. Karena kita belum pikir ke sana dulu, karena ini harus menjadi tercapai dulu. Penyelesaian dulu. Makanya sebenarnya tadi ada target 50% itu ya. Ya, Harus 70% harusnya. Iya memang saya dengarnya 70% Iya, adalah itu yang dari paling WHO. ideal, yang WHO itu. Kalau 1-2 sudah tercapai gitu kan. 1-2 sudah oke. Kalau misalnya untuk yang booster kedua ini sudah ada ancang-ancang Pak kapan nih masyarakat bisa dapat gitu menurut hitung-hitungan? Kami belum memberikan jelas waktu. Ya, artinya kapan akan dimulai dengan kelompok apa ya, selain risiko tinggi itu belum bisa disampaikan informasi yang pasti gitu. Jadi kita tunggu dulu aja ya. Sebenarnya pertanyaan hampir banyak orang nanya juga setelah muncul booster kedua itu. Ini sepertinya kalau kita masih hidup dalam pandemi, kayaknya bakal terus ada vaksin. Benar Pak, seperti itu, anggapan seperti itu Pak? Satu sisi pemikiran itu ya wajar, logis ya. Karena orang pengen selamat semua kan, pengen dilindungi. Jadi ada istilah namanya penyakit-penyakit yang bisa dilindungi dengan vaksinasi. Salah satunya COVID, polio, campak, DPT itu kan juga itu ya. Kita memberikan vaksinasi itu atau imunisasi bagi anak-anak itu untuk melindungi dia dari penyakit itu. Nah, selama penyakit itu memang banyak di sekitar kita, maka upaya kita salah satunya dengan vaksinasi. Nah, kita lihat saja nanti, mudah-mudahan COVID ini ya menurun atau meredah lah ya. Nah, kalau meredah tuh gini, dia terkendali, jumlahnya nggak terlalu tinggi, angka kematiannya tidak terlalu tinggi, angka hospitalisasi juga nggak banyak, itu namanya terkendali. Jadi tetap ada tapi biar aja. Nah itu kita berpikir nanti apakah perlu vaksinasi yang terus-menerus atau tidak. Kalau udah terkendali ya sudah nggak usah kan gitu kan. Nah gitu ya. Karena kita juga harus melihat bahwa ya kita di Indonesia tidak hidup sendiri. Artinya kalau kita lihat dari 136 negara yang bisa berhasil mencapai vaksin hampir 70% itu masih sedikit ternyata Pak. Artinya ya kita juga tergantung dengan negara-negara lain gitu kan, kita juga hidup ya saling berkoneksi gitu, ada yang terbang kemana gitu. Artinya kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Memang satu dunia Pak artinya. Dan bukan COVID saja loh, sekarang ada monkeypox, ada hepatitis, itu semuanya mengancam banyak negara, bukan kita saja ya. Nah untuk itu WHO pada saat mengumumkan, maka dia juga yang nanti akan mencabut itu. Nah yang mencabut juga nggak gampang kan, nggak mungkin Indonesia dicabut begitu ya, yang lain nggak. Jadi memang harus ada kesetaraan.
kesetaraan dengan variabel-variabel yang hampir semua negara juga terkendali gitu ya. Nggak mungkin dia cuma dari Amerika saja, oh Amerika bebas, nggak bisa. Harus ada, karena tadi betul, karena apalagi sekarang itu kan penularan itu kan melalui mobilitas ya. Gampang saja, orang dengan pesawat gampang sekali, sehingga tidak bisa satu negara langsung dibebaskan sebagai dari pandemi, sementara daerah sekitarnya masih tinggi gitu. Untuk vaksin booster ini Pak, kan syaratnya kan 6 bulan nih Pak. Tapi ada juga yang bilang 3 bulan. Itu yang benar yang mana sih Pak? 6 bulan ya. Yang benar 6 ya, bulan. 6 bulan ya. Jadi efektivitas dari vaksin ini itu dia 6 bulan, setelah itu dia menurun, bukan hilang, menurun, tetap ada, cuman menurun tadi. Nah, sekarang dengan subvarian baru dari Omicron ini, itu daya meloloskan diri yang disebut dengan immune escape itu tinggi, jadi dia bisa mengelabui. Nah, sehingga orang itu masih kena. Nah, untuk itu maka perlu ada ya booster tadi. Kalau dulu kan yang kena COVID masih di era situasi 1 ke 2 lah, atau 2 ke 3, yang baru kena jangan dulu vaksin. Kalau sekarang seperti apa? Kalau misalnya kena nih, ada satu bulan kalau setelah apa namanya, orang-orang penyintas namanya istilahnya. Ya, karena apa? Orang penyintas itu dia sudah timbul juga. Nah, yang bagus sekarang antibodi itulah orang penyintas juga dengan vaksinasi, ini double ya, namanya super immunity, double ya. Tapi kalau orang nggak pernah sakit, dia itu hanya satu, dia dapatnya hanya dari itu. Jadi katakanlah terakhir dia vaksin Desember, terus Januari 1 bulan sampai ke katakanlah di Juni dia kena Omicron. Karena saya kenanya pernah kena juga, jadi saya juga ikut bertanya kan. Berarti dia harus nunggu sebulan dulu baru vaksin. Ya. Meskipun dia sudah waktunya kena vaksin. Karena dia baru terbentuk kan? Betul. Terbentuk. Jadi eman-eman istilahnya ya. Sedikit Pak soal monkeypox Pak. Ya. Kalau dulu kan pas waktu COVID kan tidak ada negara satupun yang siap ya untuk menghadapi itu. Artinya itu semua baru bagi siapapun gitu. Dari monkeypox ini apa yang sudah dilakukan? Sudah. Kalau monkeypox ini penyakit lama muncul lagi gitu loh. Oh, jadi orang udah tahu di Afrika Tengah sama Afrika Utara itu endemis di situ. Nah, sekarang menyebar. Jadi orang udah tahu pelajarannya tentang itu. Oh, penyakit monkeypox itu nanti begini. Kemudian penularannya begini, kemudian juga bagaimana menghindarinya dan bagaimana ngobati, sudah ada. Jadi walaupun 88 negara sudah kena, tapi mereka sudah siap. Ya, Indonesia juga begitu. Kita sudah siapkan semua fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kemudian untuk mendeteksi, kan itu harus deteksi ya, dan juga bagaimana mengobatinya. Baik, terima kasih Pak Dr. Syahril. Sama-sama. Sudah memaparkan soal kesiapan kita sebenarnya dan upaya pemerintah juga untuk terus menggencarkan vaksin ketiga, dan nanti ada vaksin booster kedua ya, atau vaksin keempat yang baru tenaga kesehatan dulu yang memang diprioritaskan, atau orang-orang yang memang memiliki komorbid juga termasuk di sana ya Pak. Dan pelayan publik yang memang harus berinteraksi dengan masyarakat luas. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan podcast lainnya dari Antara, Anda bisa menyaksikan di antaranews.com, di YouTube di Antara TV, dan podcast Spotify. Terima kasih, saya Ruli Juliardi, sampai jumpa.